Halo semuanya, selamat datang di Smart Connections bersama saya Kiki. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Beliau itu adalah Chairman ICCA dan juga Ketua atau Director dari uh, Telex Smart dengan lebih pengalaman dari 20 tahun. Beliau itu kalau boleh dibilang udah jadi legend di dunia contact center Indonesia gitu. Kita langsung aja sambut beliau Pak Andi Anugrah. Pak Andi, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas Kiki. Ya, Oke. Pak Andi, terima kasih banyak udah bisa hadir di sini. ya sama-sama. Suatu kebanggaan nih Pak, bisa satu meja sama Pak Andi. Oke, Pak Andi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu seputar tren customer experience dan contact center di 2026. Gitu. Wow, Oke, Pak Andi, ini saya berdasarkan data yang kami dapatkan, iya, dalam 2 tahun terakhir lebih dari 70% perusahaan global melaporkan bahwa AI akan menjadi touch point di customer iya, service. Ya. betul. Dalam 2 tahun terakhir, adopsi AI dalam layanan pelanggan juga meningkat nih, Pak Andi. Iya, Menurut laporan Zendesk, CXtrends di tahun 2024, 56% organisasi kini menjadikan AI iya, sebagai apa namanya core function ya, iya. bukan lagi sebagai alat pendukung. Hmm. Nah, gimana nih menurut Pak Andi tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Jadi perubahan peran AI ini yang sebelumnya dari supporting tools menjadi core engine dalam operasi contact center ini, Baik. gitu. Seperti Ya, apa Pak? Boleh Pak? ya, terima kasih Mas Kiki undangannya. Ya, menarik sebetulnya membahas AI ya. Ya, semua pihak berbicara mengenai AI ya. Tentunya tidak hanya contact center ya, tapi hampir semua lini dari organisasi itu berbicara mengenai hal ini. Dan apa namanya? Tentunya karena menjadi pusat perhatian ya, jadi bagaimana sebetulnya hal ini berdampak pada pelayanan pelanggan khususnya contact center. Kalau kita memastikan bahwa pelayanan itu tentunya menyangkut apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, ya. Jadi peranan AI ini dalam menjawab informasi yang dibutuhkan pelanggan tentunya butuh kesiapan-kesiapan tertentu. Jadi tidak hanya bahwa AI itu akan melakukan semuanya sendiri ya. Harus dimulai dengan informasi yang kita feeding ke AI-nya, bagaimana kesiapan hal tersebut. Nah, eh, dan selanjutnya tentunya harus juga melihat resiko yang terjadi, harus melihat berbagai aspek termasuk dalam operasionalnya sendiri. Nah, kalau itu tidak siap tentunya akan menjadi tantangan tersendiri. Nah, kalau kita menganalogikan dari hasil report yang disampaikan oleh Sendes atau lembaga-lembaga yang lain mengenai hal tersebut, tentunya kita harus melihat bahwa implementasi AI ini bagi sebagian perusahaan tentunya juga tidak murah ya, tidak murah ya. Jadi ada kesiapan-kesiapan yang harus dipersiapkan dalam hal tersebut ya. Jadi kalau dari sisi SDM-nya ya tentunya juga harus siap dalam menggunakan hal tersebut ya. Karena saya yakin ya ini tidak bisa jalan sendiri ya, harus ada yang mengontrol atau mengendalikan hal tersebut. Ya, jadi tentu akan menarik Oke. ya. Baik. Berarti Pak, yang pertama tadi SDM-nya ya harus Iya, bisa capable dan juga ada regulasi yang mengontrolnya juga ya Pak ya. iya betul. Oke. Apa tantangan terbesar saat menyatukan seluruh channel mulai dari voice, sosial Ya. media, email gitu ya, chat ke dalam satu journey yang seamless Pak? Sebetulnya sih kalau di Indonesia ya dengan berbagai macam kanal yang tersedia ini ya, pada awalnya begitu kita membuka kanal tambahan, kalau dulunya telepon saja, kemudian dibuka email, dibuka sosial media, sekarang lagi banyak chat ya. Sebenarnya peralihan daripada customer itu sendiri, preferensinya ya. Jadi mereka akan mencari kanal-kanal yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tapi yang terjadi kemudian adalah terjadi duplikasi. Jadi orang menelpon, orang juga mengirim email, sosial media, chatting juga. Jadi kombinasi itu terjadi. Nah,
tentunya challenge dari hal tersebut khususnya di Indonesia ya, apalagi kalau kita berbicara mengenai sosial media dan chat. Eh, di Indonesia nomor telepon kita itu belum nomor tunggal ya, jadi tidak seperti di negara lain di mana mereka bebas operator ya, jadi nomornya tunggal dan mereka bisa menggunakan semua nomornya di sana. Jadi identitas seseorang itu menjadi tantangan. Begitu juga di sosial media. Sosial media orang tidak menggunakan nama akun yang jelas gitu ya. Jadi tidak semua orang. Jadi ini mensinkronkan data-data itu tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi di Indonesia. Begitu juga email, ya menggunakan email yang beragam dan mereka kadang-kadang mengganti nomor telepon, mengganti email, mengganti sosial media dengan mudahnya untuk melakukan hal tersebut menjadikan tantangan bagi pelayanan itu sendiri. Nah, itu dari sisi customer-nya. Nah, tentunya di dalam organisasi sendiri mengenai SDM ini, mengenai orang yang memberikan pelayanan, menguasai pelayanan lewat telepon, chatting, email, sosial media tentunya tidak mudah ya. Jadi harus punya kompetensi-kompetensi tertentu. Ya, tidak bisa dilakukan bahwa semuanya immediate bisa dilakukan. Nah, makanya di beberapa contact center yang punya SDM yang besar, biasanya mereka memisahkan antara agen yang khusus melayani telepon, agen khusus melayani sosial media, atau khusus melayani email, bahkan melayani chat. Walaupun dalam sistemnya itu sebetulnya terintegrasi. Ya, jadi sistem pelayanannya, informasinya terintegrasi. Tapi orang melayani bisa saja berbeda. Bagi contact center yang kecil mungkin menyatukan hal tersebut bisa dilakukan, tapi tentunya mereka harus memperhatikan SDM yang mereka tempatkan. Gitu. Pak Andi, tadi Pak Andi mention ada tantangan ya Pak ya di Indonesia terutama. Nah Iya. ini kita di Indonesia nih gimana sih Pak cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu Pak? Nah, tentunya ini masalah SDM-nya pertama ya. Jadi dalam SDM yang kita pilih tentunya harus memiliki kompetensi yang memadai untuk mampu ya. Dalam beberapa kesempatan itu kita sebetulnya ingin melatih orang-orang yang bagaimana caranya bisa menguasai seluruh channel dengan baik ya. Tapi tentunya adalah pressure dalam melakukan itu semua ya. Jadi pada saat kita melihat preferensi channel yang dominan di satu organisasi, dia harus bisa menentukan, oke, saya butuhnya pelayanan lewat telepon. Tapi tentunya telepon adalah urgent, sesuatu yang urgent. Chatting mungkin sifatnya instan, sosial media sifatnya publikasi, email sifatnya detail. Jadi semuanya mempunyai karakter yang ini. Jadi menguasai karakteristik daripada pelanggan itu dan disesuaikan dengan SDM-nya, tentunya akan lebih mudah kalau hal itu dilakukan. Dengan melihat kondisi tersebut, maka perusahaan bisa memanage gitu ya. Jadi, oh saya harus eh, kompetensi orang yang harus kembangkan seperti ini. Ya, Oke, baik. Berarti kuncinya di memappingkan capability iya, agent dengan customer-nya ya, iya Pak betul Andi. kebutuhan customernya. Ya, Oke, Pak Andi ini kita balik ke AI lagi nih. Pak Andi, silakan. bagaimana AI dapat berperan sebagai copilot yang meningkatkan empati, akurasi, dan produktivitas dari agent itu sendiri, Pak Andi? Ya, dengan penggunaan AI ya. Jadi rasanya sih eh, agent ya harus diajarkan. Tapi tidak hanya agentnya, harusnya juga di belakang ada knowledge knowledge base yang mengontrol atau kita kenalnya mereka adalah yang mempiding ya AI-nya sendiri. Karena harus banyak ya meng-create question ya supaya copilotnya atau misalnya AI-nya itu bisa bekerja dengan baik tentunya. Nah, melatih mereka untuk menggunakan prompting yang tepat, bertanya dengan tepat, menggunakan ini bertanya sebetulnya kan. Jadi kalau dalam pelayanan contact center kan AI itu digunakan oleh agent untuk membantu dia untuk mencari knowledge base yang sesuai. Kalau pertanyaan yang ditimbulkan oleh pelanggan itu sifatnya kompleks, ya sifatnya kompleks, tentunya ini harus pelan-pelan di develop
hal tersebut. Jadi agent juga bisa memberikan advice, ya tentunya menganalisis sesuatu. Jadi tidak lagi agent itu sekedar menjawab, tapi dia harus menganalisa. Ya, jadi karena kalau misalnya kita berbicara mengenai akurasi atau produktivitas, pasti kalah bersaing dengan robot atau AI-nya karena mereka akan sangat akurat, sangat produktif. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana touch, ya, bagaimana menyentuh empatinya dalam hal ini, bagaimana memperhatikan, bagaimana memberikan advice. Ya, di dalam beberapa kesempatan saya selalu menyarankan agent itu sekarang harus mengeducate pelanggan. Jadi tidak lagi hanya menjawab, tapi Anda harus menganalisis, kemudian mengedukasi mereka. Jadi lihat dalam step yang lebih tinggi, Copilot atau AI atau apapun bentuknya, itu bisa jadi contoh bagi agent bahwa kalau saya bertanya ini, AI akan menjawab dengan cara ini. Artinya, hal itu dipenuhi oleh AI. Yang tidak bisa dipenuhi oleh AI apa? Nah, itu yang harus lebih. Tapi harus dibudayakan, jadi dilatih agentnya supaya mereka mau menggali hal tersebut. Ya, jadi tidak bisa lagi agent sekarang hanya dicocokin atau membaca skrip dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu lagi. Harus Oke. lebih advance. Berarti harus saling mendampingi ya, Pak ya, Ya, antara agent dengan harus AI itu sendiri. ya Oke. harus jalan bareng Bareng. antara ini. Tapi agentnya harus dilatih supaya dia mau menggunakan. Ya, oke. Bapak kan sebagai ketua ICCA ini, Pak. Melihat inovasi AI itu gimana sih, Pak, ke depannya? Terus apakah ada insight tersendiri dari pengalaman Bapak? Pada prinsipnya saya juga menggunakan AI dalam berbagai aktivitas ya. Training, konsultan, atau kegiatan-kegiatan menulis, apapun itu biasanya saya lebih apa namanya lebih bisa menerima penggunaan teknologi tersebut ya. Begitu juga pada saat kita mengajarkan apa namanya memberikan kesempatan kepada orang lain, itu biasanya kita mengajak untuk menggunakan AI dengan baik ya. Tentunya ada etika dalam menggunakan hal tersebut karena kan kadang-kadang karena saking mudahnya ya, jadi orang mengcopy paste apa yang ada di dalam yang diberikan oleh AI. Kan tidak bisa seperti itu ya. Nah, di contact center yang perlu diperhatikan tidak hanya bahwa AI itu didevelop dari sisi knowledge-nya, tapi dari sisi risiko yang timbul harus ada kontrol untuk hal tersebut. Harus didevelop ya, jadi tidak bisa hanya tergantung pada orang IT. Orang bisa bergantung pada orang knowledge base, orang risk ya. Jadi hal ini bisa menyentuh banyak aspek ya. Nah, contact center ini kan sebagai share resources yang menjadi apa namanya jembatan bagi pelanggan, menjadi voice of customer. Dia akan mendengar apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, mencatat hal-hal tertentu, kemudian menjadikan adalah masukan buat organisasi. Jadi kalau peranan contact center itu bisa menjadi suara pelanggan yang baik, dengan jembatan ini kita bisa analisis data-data interaksi pelanggan, kita bisa mengolah hal tersebut, memunculkan sebagai masukan bagi pengembangan produk, bagi perbaikan proses, bisnis proses yang ada, maupun melakukan inovasi-inovasi yang lain. Jadi contact center itu bisa menjadi voice of customer yang sangat baik. Tapi terkadang di contact center itu kan rekaman dikumpulkan, pelayanan dicatat, tapi tidak diolah. Nah, jadi bagi saya di asosiasi itu kita mencoba untuk mengajak ya praktisi itu berinovasi ya. Kita ada kompetisi The Best Contact Center Indonesia yang sering kita lakukan, hampir setiap tahun kita lakukan, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Itu untuk mendorong inovasi. Karena contact center itu pelayanan itu kalau tidak melahirkan inovasi dari suara pelanggan, itu akhirnya akan stuck. Ya, bahkan akan
ya hanya business as usual atau misalnya kenyamanan timbul dalam melayani. Dan kalau itu terjadi ya sebetulnya kita seperti robot aja berjalan ya, tidak ada inovasi dalam hal tersebut. Oke, berarti kontak center itu sendiri tuh harus jadi penampung suara-suara customer ya, Pak. Iya, Feedbacknya harus ditampung dan gimana cara mengdevelop dari feedback-feedback tersebut mungkin ya, Pak ya. iya betul. Jadi bagaimana caranya mengolah feedback tersebut menjadi masukan yang berarti bagi perusahaan. Kalau itu tidak digunakan akan sayang. Oh, iya. Ya, oke. Baik, Pak. Pak, 2 tahun kemarin kan kita ketemu sama Agentic AI ya. Iya, Tahun ini Agentic AI gitu ya. Banyak tren yang bermunculan nih, iya, terutama untuk kontak center ini sendiri. iya. Nah, dari Bapak sendiri, dengan apa namanya tren-tren yang kemarin itu, apa sih tren terbaru yang bakal hype gitu ya, bakal happening di tahun 2026 gitu, Pak? Iya, iya. Saya kira agentic AI ini memang jadi akan tetap topik berkelanjutan ya. Apalagi di Indonesia itu ya kayaknya kita kalau mengadopsi teknologi baru itu kayak apa ya? Kepo ya dalam arti. Jadi menarik gitu ya untuk diperhatikan. Tapi adopsi adopsi teknologi itu sendiri sebetulnya tidak serta-merta mudah. Karena ada yang prinsipnya wait and see, lagi mencoba, lagi observasi, apakah ini cocok atau tidak. Jadi tetap kalau di Indonesia itu kadang-kadang kita lihat ada teknologi baru, wah menarik nih, tapi belum tentu adopsinya secepat itu. Ya, jadi tidak tidak serta-merta secepat itu. Bahkan kalau saya perhatikan ya dari beberapa teknologi yang masa lalu pun gitu ya, uh, banyak keunggulan daripada kontak center, CRM, ataupun aplikasi yang ada di kontak center itu sebetulnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya, jadi untuk mendukung kontribusi bagi bisnis itu belum belum sepenuhnya ya. Bisa jadi kadang-kadang beli sesuatu yang teknologi yang canggih, tapi hanya digunakan 10, 20, 30% saja. Jadi sangat disayangkan. Ya, begitu mereka, wah ada teknologi baru lagi, ada teknologi. Jadi sebetulnya teknologi yang ini belum terutilisasi dengan baik, tapi mereka akan ngikut aja. Sama halnya dengan kelihatannya sosial media misalnya ya. Tiba-tiba ada oke Facebook, Instagram, Twitter, kemudian ada TikTok. Contact center mau ngikut ke situ. Jadi semuanya disediain. Akhirnya kanal itu sebetulnya tidak maksimal. Agentic AI mungkin jadi topik tren, tetapi bagi saya melihatnya adalah ini adopsinya, penerapannya di contact center mungkin tidak serta-merta mudah, tidak serta akan diterima karena akan ada wait and see ya. Apalagi kebiasaan kita kalau di Indonesia itu ya memang sangat tergantung pada IT ya. Jadi begitu ada teknologi baru akan mudah, oke IT yang ngurusnya. Sebetulnya kalau di contact center itu perspektifnya harus dimulai dari bisnisnya. Jadi harus dimulai dari apa yang dibutuhkan pelanggan sebetulnya. Jadi eh, mungkin kita tidak perlu menggunakan teknologi terbaru, tetapi ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan, gitu ya. Mungkin kita tidak perlu punya semua kanal, mungkin yang dibutuhkan kanal ini saja, gitu ya. Ada contact center yang khusus layanin chatting aja, nggak apa-apa. Ya, ada yang khusus telepon saja. Ya, kenapa tidak, gitu ya. Jadi harus melihat dari sisi apa yang dibutuhkan pelanggan. Ya, itu saya Baik. kira. Pak Andi, kalau dirangkumkan nih dalam satu kalimat, seperti apa sih kontak center 2026 ini, Pak Andi? AI akan mendominasi, tetapi kita harus siap dalam hal tersebut. Tapi saya punya catatan tersendiri mengenai AI ini ya. Di Indonesia memang kita masih memiliki tantangan pekerja-pekerja kontak center itu yang basically punya pendapatan yang rendah gitu ya. Jadi punya tantangan seperti itu. Nah, padahal mereka punya knowledge yang bagus, punya talent yang bagus, ya.
tetapi tidak serta-merta diutilisasi dengan baik oleh perusahaan ya. Jadi masih ada gap yang lebar mengenai ketenagakerjaan. Ya, padahal kalau misalnya AI ini berkembang, kita butuh orang yang kompeten, yang punya high skill tentunya ya untuk hal tersebut. Tapi kalau kita terbatas pada hal itu terus-menerus, maka kita tidak akan berkembang sendiri. Jadi nantinya akan kembali lagi pada era 30 atau 40 tahun yang lalu pada saat berkembangnya layanan swalayan IVR gitu ya. Jadi kan IVR ya bentuk swalayan. Jadi akan menjadi menu pelayanan yang orang gunakan. Habis itu jawabannya bosan dengan hal tersebut ya. Kemudian cari cari experience yang lebih ya. Ya kayak kita cari makanan sekarang ya, kalau makanan setiap hari ya, nasi Padang, nasi rames gitu ya, warteg, akhirnya cari menu yang ini. Mungkin juga akan seperti itu pelanggan ya. Jadi ya AI akan mendominasi, tapi kita harus siap untuk itu. Baik, Pak. Jadi kalau boleh kita simpulkan nih Pak, jadi banyak sekali ya inovasi yang disampaikan oleh Pak Andi nih tadi dan juga ilmu yang sangat bermanfaat untuk kontak center di 2026 ini ya Pak. Siap. Ya, sebagaimana kita tahu nih Pak, inovasi-inovasi tadi juga pasti ingin membantu performance dari perusahaan itu sendiri ya Pak. Iya. Pak Andi, terima kasih banyak Pak atas sharingnya untuk kali ini. Sebenarnya saya masih pengen banyak nanya nih Pak. Gak apa-apa. Terima kasih Mas Tapi Kiki. terima kasih banyak ilmunya Pak. Terima kasih juga kepada penonton semua yang pada sini. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait kontak center dan hal terkait lainnya, dapat mengunjungi website kami di kpsg.com dan juga sosial media kami di bawah ini. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel kami. See you!